Kebakaran besar ini terjadi tiba-tiba di kawasan wisata Jatim Park 3. Asap hitam membumbung tinggi berasal dari wahana rumah hantu di area belakang Jatim Park 3. Petugas pemadam kebakaran dengan cepat datang ke lokasi langsung berupaya memadamkan api agar tidak menyebar. Api pertama kali muncul dari area rumah hantu karena berisi bahan mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Belum diketahui penyebab dari kebakaran ini, namun dugaan sementara api dipicu korsleting listrik. Kurang lebih pukul 15.30 kejadian, kemudian kita panggil damkar di Kota Batu, 30 menit kemudian nyampe, 30 menit kemudian sudah bisa dipadamkan dengan baik. Saat ini tutup, tapi besok kita pastikan kita masih bisa buka kembali The Leicester Park karena memang yang terbakar hanya di satu area di rumah hantu saja, yang lainnya masih bisa kita kondisikan aman. Tak ada korban dalam kejadian ini karena saat api muncul, pengunjung berhasil dievakuasi dengan cepat dan area pun langsung ditutup. Kerugian akibat kebakaran ini diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo menerima Paus Fransiskus di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu pagi. Pertemuan ini menandai kunjungan pemimpin tertinggi Gereja Katolik ke Indonesia dalam 35 tahun terakhir. Presiden Joko Widodo langsung menyambut kedatangan Paus Fransiskus di Istana Merdeka Jakarta sekitar pukul 10 pagi. Kedua pemimpin ini pun berjabat tangan dengan erat sambil menyapa. Keduanya langsung beranjak menuju teras istana untuk mengikuti upacara kenegaraan. Upacara ditandai dengan berkumandangnya lagu kebangsaan Vatikan, dilanjutkan dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sederet Menteri Kabinet Indonesia Maju pun hadir dalam pertemuan bersejarah ini, termasuk Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto yang menyalami Paus Fransiskus. Para pemimpin ini menandatangani kerjasama kedua negara dan menggelar sejumlah dialog. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dalam pertemuan dengan Paus Fransiskus, Presiden Joko Widodo turut menyinggung konflik di Palestina. Presiden juga mengapresiasi sikap Vatikan atas upaya menyerukan perdamaian di Palestina. Terima kasih Bapak Suci telah bersedia memenuhi undangan kami untuk mengunjungi Indonesia. Kunjungan ini memiliki pesan yang sangat kuat tentang arti pentingnya merayakan perbedaan, di mana Indonesia sebagai negara majemuk yang terdiri dari beragam etnis. Tadi saya menyampaikan kepada Bapak Suci bahwa kita memiliki 714 suku bangsa, etnis, dan juga memiliki 17.000 pulau yang kita tinggali, yang semuanya berbeda budaya, agama, dan suku bangsa. Terus berupaya menjaga harmoni di tengah kebinekaan yang kita miliki. Bagi Indonesia, perbedaan adalah anugerah. Dan toleransi adalah pupuk bagi persatuan dan perdamaian sebagai sebuah bangsa. Di mana Indonesia sangat beruntung memiliki Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, sehingga dapat hidup rukun berdampingan. Indonesia mengapresiasi, sangat menghargai sikap Vatikan yang terus menyuarakan, menyerukan perdamaian di Palestina dan mendukung two-state solution. Karena perang tidak akan menguntungkan siapapun. Perang hanya akan membawa penderitaan dan kesengsaraan masyarakat kecil. Oleh sebab itu, marilah kita rayakan perbedaan yang kita miliki. Marilah kita saling menerima dan memperkuat toleransi untuk mewujudkan perdamaian, untuk mewujudkan dunia yang lebih baik bagi seluruh umat manusia. Pemirsa, untuk mengetahui seperti apa suasana kunjungan Paus Fransiskus ke Gereja Katedral, kami sudah terhubung dengan rekan Elsya Casey di lokasi. Selamat sore Elsya, apakah Paus sudah tiba di Katedral dan bagaimana suasana di sore hari ini?
Ya, Priska dan juga pemirsa, setelah Bapak Suci Paus Fransiskus datang ke Indonesia mendarat pada 3 September lalu, Bapak Paus Fransiskus mulai melakukan sejumlah kegiatan dalam kunjungannya mulai pada hari ini. Dan memang tadi pagi Bapak Paus Fransiskus sudah melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo, dan pada sore harinya Bapak Paus dijadwalkan untuk melakukan kunjungan ke Gereja Katedral Jakarta. Dalam kunjungan ini Bapak Paus nanti akan bertemu dengan sejumlah uskup, imam, diakon, dan juga biarawan serta biarawati. Tentunya pertemuan ini juga ditujukan untuk membangun dialog, mendengarkan seperti apa berjalannya gereja di Indonesia, kemudian juga untuk menjalin kerekatan dan juga kedekatan kembali dengan antara Vatikan dengan Indonesia. Dan dapat kami laporkan kepada Anda, Priska dan juga pemirsa, tepatnya pada pukul 16.35 atau sekitar 15 menit yang lalu, Bapak Paus Fransiskus sudah sampai di Gereja Katedral. Dan seperti Anda dapat saksikan di belakang saya, ada ratusan atau bahkan ribuan masyarakat yang begitu antusias untuk menyambut kedatangan Bapak Paus Fransiskus ke Gereja Katedral Jakarta. Dan kedatangan Bapak Paus Fransiskus ini memang tadi sempat disambut oleh nyanyian-nyanyian dan juga masyarakat yang membawa bendera, baik bendera merah putih maupun bendera Vatikan, serta nyanyian-nyanyian khas dari Indonesia dengan lantunan angklung. Inilah menjadi salah satu hal yang istimewa atau khas dari kedatangan Paus Fransiskus, disambut dengan hal-hal yang khas dari kebudayaan Indonesia. Serta kami juga dapat menginformasikan kepada Anda, Priska dan juga pemirsa, nantinya setelah melakukan dialog atau diskusi pertemuan dengan para uskup dan juga imam, Bapak Paus Fransiskus akan melakukan pertemuan dengan para pemuda, tepatnya berlokasi di Geraha Pemuda atau di belakang Gereja Katedral. Pertemuan ini diestimasi akan berlangsung pada sekitar pukul 17.30, dan hingga saat ini juga para masyarakat, baik masyarakat dari dalam Indonesia maupun masyarakat mancanegara, terus antusias menantikan Bapak Paus Fransiskus untuk kembali keluar, karena memang masyarakat tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam gedung katedral, hanya beberapa uskup, imam, dan biarawan-biarawati serta orang-orang yang memang sudah memiliki ID atau sudah memiliki izin untuk masuk ke dalam, sehingga masyarakat di sini sangat antusias untuk menunggu Bapak Paus kembali keluar dari gedung katedral. Tentunya kami masih akan memantau dan juga melaporkan kembali kepada Anda seperti apa situasi pertemuan Bapak Paus dan juga para uskup di Gereja Katedral. Priska. Terima kasih Elsya atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, hari ini Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto meninjau area Gelora Bung Karno, Jakarta. Peninjauan ini untuk memantau pengamanan jelang Misa Akbar bersama Paus Fransiskus yang akan digelar esok hari. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau posko operasi Tribrata Jaya 2024 di Gelora Bung Karno atau GBK Senayan, Jakarta. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto turut hadir dalam peninjauan tersebut. Operasi ini bertujuan untuk pengamanan Misa Akbar yang akan digelar esok hari bersama Paus Fransiskus agar berjalan dengan lancar. Operasi Tribrata Jaya 2024 melibatkan 4.730 personel dan terbagi menjadi 8 satgas. Dan insan media, baru saja saya dengan Kapolri mengecek beberapa tempat yang akan didatangi oleh Paus, dan saya lihat kesiapan panitia, kemudian TNI Polri dan ada beberapa dari relawan, saya lihat bekerja sudah baik, berkoordinasi dengan baik. Selain kesiapan personil pengamanan, juga pendukung lainnya sudah disiapkan seperti pemadam kebakaran, kemudian juga genset PLN, kemudian mobil derek, tempat parkir juga tadi sudah dipaparkan oleh Polri untuk rekayasa jalan juga sudah dijelaskan sehingga pada saat pelaksanaan nanti tidak terjadi kemacetan yang fatal. Kami dengan Pak Panglima ingin memastikan bahwa seluruh rangkaian kesiapan pengamanan, khususnya terkait dengan kegiatan puncak yang akan dilaksanakan besok sore, ini betul-betul bisa terselenggara dengan baik, karena berdasarkan informasi dari panitia sampai saat ini kurang lebih hampir
87.000 yang akan hadir di luar masa cair ya, yang tentunya semuanya harus bisa terlayani dengan baik. Oleh karena itu kita ingin memastikan dari sisi pengamanan, dari sisi bagaimana pelayanan terhadap kegiatan, terhadap jemaah, bagaimana proses penjemputannya, dan juga tentunya pengaturan parkir dan rekayasa lalu lintas yang harus dilaksanakan. Dan tentunya kita juga menghimbau kepada masyarakat karena memang ini akan dihadiri dalam jumlah besar dan tentunya akan ada pengaturan-pengaturan lalu lintas yang juga tentunya ini akan sedikit membuat kemacetan. Oleh karena itu kami sudah minta kepada jajaran lalu lintas khususnya untuk menginformasikan ke masyarakat tentang rute-rute alternatif yang bisa digunakan. Pemirsa, untuk mengetahui lebih jauh terkait persiapan jelang Misa Akbar bersama Paus Fransiskus di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta esok hari, kami telah terhubung dengan rekan Kevin Pakan yang telah berada di lokasi. Selamat sore Kevin, bagaimana persiapan jelang diadakannya Misa Akbar di GBK besok? Ya, selamat sore Priska dan pemirsa. Memang persiapan terkait dengan Misa Agung Paus Fransiskus di Gelora Bung Karno Jakarta masih terus berlangsung, di mana berdasarkan pantauan kami sampai dengan saat ini tepatnya di Stadion Utama GBK ini masih terus dilakukannya gladi bersih atau GR, di mana tadi kami sempat melihat sejumlah persiapan yang dilakukan, mulai dari altar yang mana nanti akan ditempati oleh Paus Fransiskus, kemudian dari para pengisi acara, kemudian dari pendukung musik dan juga tari-tarian yang memang nanti kami melihat bahwa adanya lagu-lagu daerah yang sempat dikumandangkan dan juga tentunya lagu rohani Katolik. Dan juga Priska, dapat kami informasikan terkait dengan tadi pada saat masuk ke tempat ini juga tidaklah sembarang orang, di mana memang wajib mengenakan ID card atau ID atau penanda yang mana ini diperuntukkan bagi mereka yang berkepentingan masuk untuk persiapan adanya Misa Agung Paus Fransiskus. Dan Priska, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu pengisi acara yang mana adalah paduan suara dari keuskupan, yang mana ini kami memantau cukup meriah. Tadi kami melihat persiapannya, langsung saja kita tanyakan kepada Bu Lia dan juga teman-teman. Selamat sore Bu Lia dan juga teman-teman semua, bisa dijelaskan dari keuskupan dan paroki mana dan bagaimana tadi persiapan dari GR-nya? Silakan. Selamat sore, saya atas nama bersama teman-teman dari Gereja Santo Yohanes Penginjil Paroki Blok B, kami bersyukur sekali mendapat kesempatan ini mengikuti tadi latihan bersama semua bagian yang mengikuti dalam tim paduan suara yang berkisar 603 dari KAJ, yang meliputi KAJ Banten, Bogor, Bandung, KWI, LP3KN, dan juga dari PML Yogyakarta. Jadi ini sangat luar biasa, momen yang sangat langka dan sangat kami syukuri. Tadi lagu-lagu apa yang dipersiapkan untuk besok Misa Agung bersama Paus Fransiskus, seperti apa? Ya, lagu-lagu yang pada umumnya sekitar 24 lagu lagu dari puji syukur, dan juga ada lagu yang sangat menarik itu adalah ada salah satu lagu dari Mada Bakti yang agak inkulturasi Melayu, dan juga saya sangat senang sekali lagu penutup saat perarakan keluar nanti ada Kristus Jaya, di mana lagu itu diharapkan mempunyai message pesan untuk biarlah Kristus itu dapat memberikan dapat bertahta di hati kita, biarlah Kristus yang telah menjadi sumber damai itu melalui Bapak Paus, semua umat Katolik di Indonesia boleh merasakan damai dan cintanya Kristus dan juga seluruh umat di Indonesia pada umumnya. Bu Leni melihat kepemimpinan umat Katolik sedunia, ini merupakan kedatangan yang ketiga kali Paus. Apa makna yang mungkin bisa diambil dari kedatangan Paus kemarin, juga menggunakan kendaraan yang memang dikenakan juga atau digunakan seluruh masyarakat Indonesia? Seperti apa tanggapannya? Ya, secara pribadi kalau boleh saya mengungkapkan, beliau adalah seorang tokoh luar biasa yang sangat humble, sangat rendah hati, sangat mengikuti teladan Yesus yang mau merendahkan dirinya untuk melayani orang-orang yang tidak tersentuh, orang-orang marginal, orang-orang yang tidak dipandang oleh mata. Dan beliau ini, Bapak
Paus Fransiskus ini mau meneladani dengan mengambil tempat yang paling rendah, paling sederhana untuk menunjukkan citra Kristus di dalam dirinya. Bu, terakhir, perasaannya gimana nih bisa menjadi salah satu perwakilan yang bisa mengisi acara dan juga misa bersama Paus Fransiskus? Seperti apa? Ya, saya dan teman-teman itu merasakan suatu sukacita rahmat yang luar biasa, dan tidak semua orang mempunyai kesempatan seperti ini. Jadi rahmat yang sangat besar ini saya rasakan seperti saat pertama kali, kalau saya bisa bandingkan, rahmat saat saya menerima Kristus sebagai juru selamat saya pribadi yang telah menebus saya. Dan ini adalah rahmat yang Tuhan berikan kepada saya dan kepada teman-teman. Amin. Terima kasih Bu Lia dan juga Bapak Ibu semuanya. Sukses, nanti persiapan lanjut jam 5 ya? Iya, baik, terima kasih, selamat sore, sehat selalu. Ya, Priska, memang persiapan masih akan terus dilakukan nanti pada pukul 5 sore atau pukul 17.00, yang mana ini akan digelar gladi bersih secara keseluruhan, yang tentunya ini menjadi persiapan yang terakhir sebelum besok pada pukul 5 sore akan digelar misa bersama dengan Paus Fransiskus. Dan juga Priska, sebagai informasi bahwa terdapat sejumlah pengalihan arus lalu lintas bagi pengendara atau masyarakat yang melintas di kawasan GBK. Salah satunya adalah bagi masyarakat yang nanti akan mengarah dari arah Jalan Patal Senayan 1, ini akan menuju ke Jalan Asia Afrika, maka akan dibelokkan ke kiri ke Jalan Tentara Pelajar. Namun yang pasti, Priska dan pemirsa, bagi Anda yang mungkin nanti akan atau besok akan melaksanakan misa, dipastikan akan membawa gelang, yang mana itu sebagai penanda nanti dan juga sebagai syarat agar bisa mengikuti misa agung pada esok hari pukul 5 sore. Sementara itu, Priska, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Kevin Pakan atas laporan informasi yang sudah disampaikan dari Gelora Bung Karno, Jakarta. Selamat bertugas kembali.